kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di dalam pembahasan ini, di sini Injil membantah ketuhanan Roh Kudus loh. Kalau kita lihat, nah keterangan-keterangan Bible ini kan dengan jelas mengaitkan roh kebenaran dengan penyampaian wahyu seperti tadi di dalam Matius dan Lukas. Jadi wahyu, pesan dan ilham dari pencipta langit dan bumi, dan dijelaskan bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, ayat-ayat dari Yohanes ini dengan jelas mengisyaratkan bahwa roh kebenaran ini ya, atau Roh Kudus, tunduk kepada pencipta langit dan bumi dan bukan mitra yang sejajar dengan sang pencipta langit dan bumi. Ini berarti bahwa roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Seperti tadi itu kan dalam Matius 1:18. Oke. Bro Sidik, ini jangan bawa kitab lain dulu ya. Coba contoh satu Alkitab dulu deh. Kalau dari Bro Sidik sendiri, itu Gabriel sama Roh Kudus itu kalau dalam Alkitab ya, itu sama apa beda? Gabriel dan Roh Kudus di dalam Bible. Roh Kudus yang dimaksud. Nah, Roh Kudus itu Gabriel kan, kalau di sini saya bacakan tadi. Coba lihat di dalam Matius 1:18, Lukas 16 Lukas 1:26 sampai 27. Itu kan waktu awal-awal kan Allah mengutus Gabriel kan. Dan di situ coba baca ulang deh. Coba di dalam Matius 1:18, Lukas 1:26-27. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini Gurunda kita ini. Dah, Masya Allah. Gurunda, silakan Gurunda. Gurunda semua, Masya Allah. Lanjut. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Antum akhirun. Ya, betul. Apa tadi bahasan yang tadi, apa tadi itu? Masalah Roh Kudus. Ya, silakan Richard, silakan. Ini ada Gurunda. Silakan Bang, silakan. Apa yang ya. Apakah Gabriel yang mengutus ke Bunda Maria itu sama dengan Gabriel yang diutus Allah kepada Siti Maryam? Bukan. Maksudnya gimana? Muhammad apakah Maryam sama dengan Maria? Bukan gini, Bro. Maria dengan Gabriel yang diutus ke, kan kalau di Alkitab kan ke Maria itu buat nyampein kabar gembira tentang bahwa dia akan dikandung dari Roh Kudus. Apakah sama dengan Gabriel yang ngasih wahyu ke Muhammad itu, ke Nabi Muhammad? Apakah yang memberitakan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Gabriel yang mewartakan kabar gembira kepada Maria tuh tentang kelahiran Yesus, bahwa dia akan dikandung dari Roh Kudus? Apakah sama itu Gabriel? Oke, baik. Iya, baik. Jadi pertanyaan saudara saya jawab ya berdasarkan dengan literasi yang ada di dalam ajaran agama Islam. Yang pertama di dalam Al-Quranul Karim ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, Kul man kana aduwwan li Jibril. Jadi di sini disebutkan nama Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Tugasnya adalah menurunkan Al-Quran. Dari mana? Biiznillah. Dari izin Allah. Berarti ada sosok bernama Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kabar berupa aturan hukum-hukum, yaitu Al-Quranul Karim, dan asalnya dari Allah. Siapa dia? Dijawab Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Siapa tadi yang datang kepada Rasulullah? Jibril. Apa tugasnya? Menurunkan Al-Quran. Berarti Jibril adalah Roh Kudus itu sendiri. Lalu ketika diceritakan di dalam surah Maryam ayat 19, yang datang kepada Maryam di Al-Quranul Karim itu adalah Jibril
yang mendatangkan kemudian kalam Allah kepada Maryam, bahwa aku ini adalah utusan Allah. Qala innama ana rasulu rabbik. Aku Jibril sesungguhnya hanyalah utusan Tuhanmu, liahabalaki gulaman zakiyan, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci, yaitu Isa. Ya, ini jelas. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Matius ataupun Lukas yang menceritakan tentang kehamilan Maria, betul, yang datang memberikan hukum kaidah kepada Maryam bahwa dia akan hamil, Gabriel, yang itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi Jibril itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah namus di dalam tradisi Islam. Silakan. Oke, ini masih dalam pertanyaan ini yang sama gitu. Kenapa kok kalau gitu di Alkitab, apakah Roh Kudus yang dikirim Yesus itu kan dipecah tuh masuk ke 12 murid. Kalau memang dibilangnya berarti Gabriel Roh Kudus, berarti Gabrielnya dipecah-pecah gitu ke murid-murid Yesus gitu. Baik. Jadi gini, Bung. Ketika Anda kaitkan tentang namus, hadits riwayat Muslim, Bukhari, di situ menjelaskan, dikatakan begini, haddatsana Abdullah, menceritakan kami Abdullah, lalu kemudian Abdullah menceritakan kepada kami Al-Laits, beliau berkata kepadaku, Uqail bin Ibnu Syihab, aku mendengarkan Urwah berkata, Aisyah radhiyallahu an berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Khadijah dalam keadaan kemudian jiwa yang terguncang, yang was-was. Maka Khadijah membawa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah, seorang rabi, seorang yang beragama Nasrani dan membaca kitab Torah dalam bahasa bahasa Arab. Torah, Injil dalam bahasa Arab. Kemudian Waraqah mengatakan, apa yang kamu lihat? Ini yang ditanyakan oleh Waraqah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu lihat? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa yang dia rasakan oleh Rasulullah tentang mimpinya dia, dan juga tentang apa yang dialami di Gua Hira. Lalu apa kata Waraqah? Yang kamu lihat itu adalah an-namus yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya gini, ternyata Gabriel itu juga yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah itu betul, Bang Zuma? Boleh kita lihat di dalam kitabnya teman kita Kristen, Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi perantara di sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Jadi di situ dikatakan Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Berarti Nabi Musa menerima wahyu dari malaikat. Lalu di Kisah Para Rasul 753-nya dikatakan begini, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi yang ditemui Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai itu adalah namus. Ini dalilnya, Kisah Para Rasul 753. Kamu telah menerima hukum Taurat. Ternyata namus itu adalah hukum Torah yang didatangkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam Galatia 5:22 ya kawan saya, kita lihat dalam Galatia
5 supaya kita paham bahwa namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu juga lah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Anda lihat apakah betul an-namus yang dikatakan oleh Rabi Yahudi, salah satu Rabi Nasrani, Imam Nasrani yang ada bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. An-namus itu adalah namus yang adalah pembawa hukum-hukum kepada Nabi Musa alaihissalam. Anda bisa baca di Galatia 5 nomor 22 atau di 23. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini yang diterangkan oleh Galatia 5 nomor 22. Lalu 23-nya kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang tentang hal-hal itu. Ternyata di dalam data Galatia 5 ini jelas sekali protes agrateia, kata ton bauteton au exist nomos. Nomos ini adalah hukum. Jadi ketika berbicara hukum, maka dia berbicara nomos. Ketika hukum yang datang dari Allah, maka nomos ini disebut sebagai nomos yang berasal dari Allah, hukum dari Allah. Kitabullah, ketetapan Allah, hukum-hukum Allah. Ini jelas, Bung. Jadi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namus, yang adalah Gabriel, yang adalah Roh Kudus, yang kemudian mendatangkan hukum-hukum kepada umat manusia. Itu jelas. Jadi kalau dikatakan Yesus menghembuskan roh kebenaran kepada ke-12 muridnya, itu maksudnya Yesus mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran yang diajarkan Nabi Musa kepada mereka. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49. Ya, tolong tegur saya kalau saya keliru menyebut. Yohanes 7:49, di situ dikatakan oleh Yesus, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum, dalam arti kata Taurat, terkutuklah mereka. Nah, sehingga Yesus datang mengajarkan hukum Taurat. Yesus datang mengajarkan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi, mencukupkan, menyempurnakan. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan kepada saudara saya di Ricagi, bahwasanya malaikat Roh Kudus yang dihembuskan, yang diajarkan kemudian kepada umat Islam itu adalah Roh Kudus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Roh Kudus atau Roh Penghibur yang dimaksud Yesus yang akan datang kemudian itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum penghibur ini mengajarkan ajarannya terlebih dahulu didatangi oleh roh kebenaran atau roh suci atau roh kudus, yaitu malaikat Jibril. Seperti itu, Bang. Gini bro, aku masih ragu gini kan, kalau dalam aku sih gak gitu jago lah untuk teologis lah. Tapi kan aku tahu lah runutannya kan, kalau Gabriel yang datang itu kan 1 Masehi, kalau dalam Alkitab ya kan, pas Yesus lahir. Kok kenapa 600 tahun kemudian yang seketika Nabi Muhammad dapat wahyu tuh ceritanya bisa berbeda gitu, peristiwa Yesusnya gitu. Dan seharusnya kalau memang sama ya berarti cerita yang di Alkitab ya ngikutin Al-Quran kan, atau sebaliknya atau gimana nih bro jadinya bro? Aku jadi bingung nih soalnya. Soalnya kan dua-duanya kan sama-sama Gabriel gitu kan, maksudnya kok kenapa jadi ceritanya beda gitu? Iya, baik. Jadi gini Bung, ada satu hal yang menarik di dalam Al-Quran itu yang selalu ingin dikaji, lalu kemudian dijabarkan kepada teman-teman di luar daripada Islam. Islam mengatakan di dalam kitab sucinya, menjelaskan kemudian menguraikan bahwa ketika ada pertanyaan dari pihak Kristen, kenapa pengajaran daripada Roh Kudus atau pengajaran Yesus atau pengajaran Musa, Nabi Musa itu berbeda dengan pengajaran Islam? Jawabannya Al-Quran Al-Baqarah ayat 78 ayat 79. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka, maksudnya orang-orang Kristen, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Karena dia berangan-angan, dia hanya menduga-duga,
tidak mengerti tentang kitab Taurat, tidak mengerti tentang kitab Injil, lalu mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan inilah Taurat, Janjian Lama, dan inilah Injil, surah-surah Paulus dan kitab kanonik. Sehingga Al-Quran mengatakan mereka hanya menduga-duga. Mereka hanya menduga-duga, mereka hanya berangan-angan. Apa buktinya? Coba kita lihat di dalam Lukas 24. Ada tertulis tentang aku Mesias di dalam Taurat, bahwa Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata nggak ada tertulis. Berarti ini hanya menduga-duga dan berangan-angan saja penulis Lukas ini. Ini yang dinarasikan Al-Quran. Jadi ketika Anda menilai Al-Quranul Karim yang adalah wahyu dari Allah melalui An-Namus, malaikat Jibril, yaitu Roh Kudus, dengan kitab Anda yang dituliskan bukan berdasarkan pewahyuan, dituliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi hanya angan-angan saja, cocokologi saja, Anda keliru. Menilai Al-Quran yang adalah wahyu dari Allah dengan buku catatan-catatan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, Anda keliru. Justru Al-Quran itu datang sebagai batu sandungan terhadap kitab saudara. Contoh, Al-Quran tadi yang saya terangkan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara orang Kristen, di antara orang yang mengatakan dirinya Nasrani, menuliskan sebuah kitab, tetapi isinya bukan firman Tuhan, melainkan hasil angan-angan dan halusinasi mereka, yang mereka hasilkan dari buah angan-angan dan duga-menduga. Contoh yang tadi, Lukas 24, nomor 44, 45, 46, menulis begini, Yesus berkata bahwa ada tertulis di dalam hukum, di dalam kitab Taurat, bahwa Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata sampai satu hari sebelum kiamat, orang Kristen tidak akan pernah menemukan data-data itu dalam Taurat. Artinya Al-Quran benar. Nah, saudara saya ini datang menilai, loh kok tidak sama? Yang Anda gunakan menilai Al-Quran itu adalah buku karangan, bukan wahyu, bukan firman. Bukan firman dari Tuhan. Bahkan Yesus tidak pernah mengenal kitab saudara. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal surah-surah Paulus, tidak mengenal itu. Kenapa? Karena kitab kanonik, artinya kitab yang lulus pada saat dikanon, pada saat pengkanonan kitab, itu adalah kitab yang ditujukan untuk orang Roma dan orang Yunani. Surah-surah Paulus juga demikian. Intinya, kitabnya orang Kristen itu adalah kitab, sebuah buku yang dituliskan untuk orang Romawi dan Yunani. Dan itu tulisan bukan tulisan pewahyuan, bukan juga dituliskan dari seorang nabi, melainkan hanya orang yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai orang Farisi, serigala nyamar domba. Demikian sementara, silakan. Oh, gini loh, Bro Zuma, itu Lanjut. aku bingung kan gini kan. Tadi tempat ngobrol sama temanku, dia bilang Alkitab itu asalnya dari mana? Dia bilang, ada ayat sisipan kan di Alkitab. Aku tanya ayat sisipan itu asalnya dari mana? Dari kitab-kitab Latin, katanya Alkitab Latin. Nah, kalau kitab Latin aku tanya dari mana? Dia bilang dari bapak-bapak gereja. Nah, bapak-bapak gereja itu dapat dari mana? Kan aku tanya detail. Terus temanku bilang dari Roh Kudus. Itu klaim bapak-bapak gereja gitu kan. Berarti kan maksudnya kalau memang udah dari Roh Kudus, aku sih langsung bilang ke temanku, wah aku angkat tangan itu karena udah Roh Kudus yang bekerja langsung. Tapi yang aku heran, kok kenapa jadi peristiwa Yesusnya berbeda gitu sama yang di Al-Quran gitu. Kalau memang dua-duanya sumber-sumbernya dari Roh Kudus gitu. Gimana tanggapan dari Bro Zuma? Ya, jadi gini Bung, cukup Yesus yang menjawab itu. Jangan saya menarasikan kembali apa yang dinarasikan oleh Yesus di dalam Yohanes 16. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kalian. Kalian di sini adalah Bani Israel, ke-12 muridnya. Tetapi aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, artinya kepada Tuhan. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Lalu Yesus menambahkan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik jika aku pergi, adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur. Nih ada oknum ini, ada oknum yang akan datang. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa penghibur ini? Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini siapa ini? Penghibur ini yang diutus oleh Yesus ini.
Dia adalah oknum yang ketika datang akan menginsapkan dunia akan dosa. Siapa nih yang datang kemudian menginsapkan dunia akan dosa? Ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini haram, ini nggak boleh, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib. Ini siapa oknumnya ini? Yang mengajarkan penginsapan dunia akan dosa. Dia akan mengajarkan segala aspek kebenaran dan mengajarkan segala aspek penghakiman. Ini nih, sebab akibat tentang keadaan aturan Tuhan diajarkan. Ketika penghibur itu datang, kata Yesus, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini siapa oknumnya? Yang datang membawa rentetan ajaran-ajaran yang berdasarkan tentang penghakiman, yang berdasarkan tentang kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Ini siapa oknumnya yang datang? Apakah yang datang kepada penulis kitab saudara? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu Yesus mengatakan di dalam data selanjutnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya banyak hukum-hukum, banyak kebenaran dan penghakiman yang Yesus ingin ajarkan kepada muridnya Bani Israel, tapi Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya saat itu. Tapi kata Yesus, akan tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu yang diterima daripadaku. Satu hal, penghibur ini yang mendengarkan bisikan atau pewahyuan dari roh kebenaran akan memuliakan Yesus. Nah sekarang mari kita lihat, apakah Al-Quran yang memuliakan Yesus atau Bible yang memuliakan Yesus? Nah kejujuran harus kita kedepankan dalam berdiskusi. Kalau kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kira-kira yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib itu Al-Quran atau Bible? Penulis kitab saudara. Kalau yang dikatakan Yesus nubuatannya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang ia katakan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Sekarang Yesus dimuliakan di mana? Di Al-Quran atau di Bible? Pertama, tentang kelahiran. Dari aspek kelahiran saja, alhamdulillah, Yesus itu sangat dimuliakan. Meskipun Nabi Isa alaihissalam tidak diakui. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabaliki gulaman zakiyan. Yesus Isa alaihissalam adalah manusia yang suci. Dari lahir aja suci. Kalau di tempat Anda lahirnya sudah tercemar, lahir di palungan, di kandang binatang, dan seterusnya. Kalau Nabi Isa tidak, dari kelahiran saja Al-Quran sudah memuliakan. Lalu kemudian dari ibu, Maryam di dalam Al-Quran adalah seorang wanita yang sangat-sangat suci, sangat-sangat dimuliakan. Bahkan namanya dimuliakan oleh Allah dengan menggunakan surah Maryam. Namanya menjadi salah satu surah di dalam Al-Quranul Karim. Sangat dimuliakan ibunya. Bagaimana dengan di kitab saudara? Baca Matius 1 dari data 18. Dia bertunangan dengan seorang laki-laki yang hendak menceraikan dia, padahal dia belum sah menjadi istrinya. Dari ibunya saja sudah dinistakan. Belum lagi Yesus dinistakan. Belum lagi pekerjaan-pekerjaannya nanti, matinya pun dinistakan. Terkutuk di atas tiang salib. Kalau di Al-Quran indah, sangat mulia beliau, diangkat oleh Allah ke langit, berada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ketika datang akan memuliakan aku. Jadi penghibur itu hanya ada di Islam. Itulah yang tadi disebutkan An-Namus. Dia yang akan mengajarkan tentang hukum-hukum. Silakan. Gini bro, ini yang membingungkan aku juga ya. Kan seketika murid-murid Yesus itu dapat Roh Kudus, kan itu Yesus yang nampakin ke mereka lah, maksudnya Yesus yang kasih. Begitu pula Paulus juga kan Yesus yang tampakin diri lah ke Paulus. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad lewat Jibril gitu dapat yang disebut Roh Kudus itu? Soalnya kan di Alkitab semuanya itu dari Yesus langsung yang ngasih. Gimana menurut tanggapan Bro Bang Zuma? Iya, oke. Saudara saya, ketika saya bertanya, satu aja pertanyaan.
Siapa yang mengajarkan Paulus menulis, siapa yang mengajarkan kemudian Lukas atau Paulus menulis Lukas 1, Lukas 2, atau Kisah Para Rasul 1 dan seterusnya, atau kitab Roma, Efesus? Siapa yang mengajarkan mereka? Yesus? Roh Kudus? Apa iya? Mana dalil pembuktiannya? Kan tidak ada. Berarti hanya ngaku-ngaku. Seperti yang diterangkan Al-Quran. Mereka tidak ngerti tentang kitab suci. Mereka hanya berangan-angan dan menduga-duga. Contoh Lukas. Kalau Anda mengatakan, beda, kok beda? Ya memang beda. Tetapi kitab saudara menerangkan, Kisah Para Rasul 7 nomor 53 dan juga 38 menjelaskan dengan sangat akurat. Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat yang menjadi kunci keselamatan bagi Bani Israel, itu ternyata menerima dari Jibril. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Tadi saya sudah menjelaskan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Nabi Musa alaihissalam sama-sama menerima ketetapan-ketetapan Tuhan dari Jibril. Kisah Para Rasul 7:38 dan juga ayat 53. Subhanallah. Nah, kalau Anda mengatakan, oh, ketetapan Tuhan itu datang kepada Lukas, mana bukti dalilnya? Lukas itu sopo? Siapa nama bapaknya? Paulus itu sopo? Siapa nama bapaknya? Markus siapa? Nama bapaknya siapa? Nggak jelas. Karena itulah kemudian yang dinubuatkan Yesus bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena kedatangan oknum ini tidak berbicara sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Sedangkan Paulus indekeng mengatakan 2 Korintus 11 nomor sekian, nomor 27 kok nggak, nomor 17 jelas dikatakan, aku berkata-kata bukan dari firman Tuhan, melainkan dari diriku sendiri yang hendak bermegah. Berarti bukan firman Tuhan, berarti Roh Kudus tidak bekerja pada mereka. Roh Kudusnya bekerja kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena apa yang dilontarkan dalam Al-Qur'an Karim sedikit pun tidak ada ucapan beliau. Beliau menyampaikan apa yang dia dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang disampaikan. Ingat Yohanes 16, sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya, itulah yang dia sampaikan, dan dia akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, hanya agama Islam. Subhanallah. Sementara Kristen sangat menghina dan menghujat Yesus. Itu Bang, silakan. Ini aku kan orang buta Alkitab lah, buta tentang teologi. Apakah Bang Zuma punya data-datanya gitu untuk masalah itu? Yang kalau memang Alkitab kita tuh bermasalah gitu loh Bro Zuma. Dari aspek mana yang Anda inginkan? Saya akan sajikan kepada saudara. Gimana ya sebutnya ya? Ya mungkin kan ini kan ada kedua dari peristiwa Yesus aja sih Bro Zuma. Okay. Kan nah, itu aja sih. Oke. Baik. Dari aspek mananya yang Anda ingin sampaikan di sini? Aspek kelahiran, aspek pengajaran, aspek penyaliban, aspek keselamatan, atau apa tentang Yesus? Yang penyaliban loh Bro Zuma. Oke, baik. Karena kan perbedaan di situ kan. Baik. Oke. Baik. Sekarang Al-Quran mengatakan apa ketika berbicara mengenai penyaliban? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 157 kalau nggak keliru saya. Apa yang diterangkan di sana? Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya beliau tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini berkesesuaian dengan perintah dan kaidah yang ada di dalam agama Yahudi. Yesus itu adalah praktisi Yahudi. Wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu. Jadi di Al-Qur'an ini diterangkan begini, Bung. Dengarkan pelan-pelan. Wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu cakar-cakaran. Mereka berselisih tak paham tentang seorang yang bernama Isa alaihissalam atau yang mereka sebut Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Al-Quran menguraikan itu. Mereka berselisih paham tentang penyaliban yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. An-Nisa ayat 157. Wa innal ladina ikhtalafu
Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang penyaliban itu, yakni tentang Isa. Mereka benar-benar ragu tentang hal, yakni hal pembunuhan yang terjadi. Malahum bihi min ilmi illa tiba'an zanni wa ma qatalu yaqinan. Mereka tidak punya keyakinan tentang apa yang mereka bunuh. Apa buktinya? Buka Bible sekarang, berlahan Anda lari ke Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Subhanallah. 1400 tahun silam menguraikan dalam Al-Quranul Karim tentang penyaliban, tentang pembunuhan Yesus, itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus itu telah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Saya nggak bertanggung jawab dengan keadaan ini. Yang pasti Al-Quran menarasikan seperti itu, dan Bible Kisah Para Rasul hasil penyelidikannya Lukas menerangkan Paulus dan orang-orang Yahudi bertentangan tentang kematian orang yang bernama Yesus. Subhanallah. Lalu saya harus mengatakan Al-Quran keliru? Tidak mungkin. Silakan. Ya. Kalau punya Bible, silakan Anda buka Kisah Para Rasul 25:19. Sebentar. Yang masalah malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu. Kisah Para Rasul. Iya, Kisah Para Rasul 5:19 kan? 25. Oh. Yang tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia itu. Kisah Para Rasul 25:19. Langsung ke pokok intinya aja, Bang. Yang tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Gimana? Ada perselisihan paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, yang lain mengatakan pasti hidup. Sementara di di dalam Lukas 14 nomor 50, semua murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran kau tahu. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike ya bro. Maksudnya yang berselisih paham itu bukan murid-murid sama Paulus gitu maksudnya. Iya, betul. Ini mereka berselisih paham tentang soal agama dan tentang seseorang yang bernama Yesus. Apa perselisihan mereka tentang Yesus? Ada yang mengatakan mati, sedangkan Paulus mengatakan hidup. Berselisih enggak ini? Berselisih. Bagaimana mungkin kemudian orang bernama Yesus dua pendapat di dalamnya? Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Perselisihan. Sementara kalau kita melihat, coba Anda lihat apa manifestasi daripada kematian Yesus di atas tiang salib. Itu nebus dosa. Nah sekarang kita tarik penebusan dosa ini kepada pengajaran orang Yahudi, kepada pengajaran para nabi Yahudi. Apakah menebus dosa itu betul dengan menggunakan manusia? Tidak ada ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, kecuali dewa Molok. Oleh karena itulah mustahil seorang nabi Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat, yang begitu dimuliakan, mati dengan cara sebagai tumbal untuk nebus dosa manusia. Tidak mungkin. Bro Juma, bentar deh ya, ayat tadi itu yang Bro Suma tunjukin. Itu kan kalau dalam
Alkitab itu kan perikop ya. Perikop di situ kan Paulus kan didakwa lah. Jadi kalau dalam pemahamanku pribadi nih, dia didakwa itu berselisih paham bukan dengan sesama murid Yesus, maksudnya itu kan di situ tertulis sesama itu yang di kayak daerah pengadilan gitu. Yang satunya Paulus bilang itu hidup, terus yang satunya bilang jadi bukan murid Yesus kalau dalam perikop ini. Iya. Lalu siapa yang mengajarkan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Kan kalau dalam Alkitab ya, itu kan Yesus Paulus sendiri kan? yang nampakin diri ke Paulus. Ya, Paulus kan? Kenapa nggak menampakkan diri kepada Yohanes? Loh, itu kan mereka udah dikasih Roh Kudus kan ketika Yesus naik ke surga. Ya, Itu kan maksud saya, kenapa bukan kepada murid yang dikasihi? Kenapa harus kepada penjahat? Loh, kalau dalam Alkitab kan Yohanes juga dapat wahyu kan yang tentang akhir zaman itu. Tapi kan Yohanes udah tahu peristiwa itu. Kalau dalam Alkitab Yohanes ada di situ waktu dia penyaliban. Ya maksudnya yang nggak perlu lagi dikasih tahu, orang Yohanes yang lihat gitu maksudku. Ya, maksudnya gini, kenapa bukan Yohanes yang mengabarkan bahwa Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Kenapa harus Paulus? Sementara Paulus bukan masuk daftar deretan murid. Melainkan jelas dia adalah orang Farisi yang justru Yesus mengajarkan agar menghindari Paulus, orang Farisi ini. Kan kalau yang Paulus yang nyampein bahwa yang berselisih paham, dia kan lagi di hadapan Agripa dan Bernike yang dia maksudnya beda perutusan gitu. Kalau murid-murid Yesus kan kemana gitu kan, ini Paulus lagi kemana gitu maksudnya. Maksud saudara saya, Paulus ini rasul yang diutus untuk non-Yahudi. Ya dia kan ke daerah atas kan, ke daerah Yunani segala itu. Ya itu dia. Makanya kalau kita lihat di dalam pengakuan Yesus di dalam Matius 23:15 dikatakan seorang Farisi ahli Taurat menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke dalam agamanya menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa pelakunya? Ya Paulus. Apa yang dijual? Penyaliban. Berarti kalau kayak gini Bro Zuma percaya nggak gitu kan? Itu kan dari Alkitab nih. Peristiwa Paulus kan juga dari Alkitab. Berarti Bro Zuma ini percaya gitu tentang perkataan Yesus yang dia di Alkitab, atau memang perkataan Yesus itu yang tadi Bro Zuma klaim itu ada juga di Al-Qur'an gitu dengan konteks yang sama. Yang mana tuh? Yang tadi yang Bro Zuma bilang bahwa yang tadi bla 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 yang Farisi semua segala macam yang kayak gitu-gitu, apakah di Al-Qur'an ada gitu perkataan Yesus yang sama gitu loh Bro? Inni Rasulullahi ilaikum. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, mengajarkan menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang tidak menjadi hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus dikatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama. Al-Quran juga mengatakan begitu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Aku tidak mengatakan dari diriku apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Subhanallah. Kan sama nih. Nah, sekarang permasalahannya adalah bukan Yesus yang mengajarkan dirinya untuk disembah. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Bukan mulut Yesus yang mengatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan saya mati secara terkutuk. Kenapa Kristen percaya dengan yang di luar Yesus? Sementara Al-Quran menarasikan
Bible menarasikan Sang Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya Yesus tidak ngarang-ngarang. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengarkan daripada aku, itu bukan daripada aku, tetapi itu dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yohanes 12:49. Tapi Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus itu semua berkata-kata sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai yang apa mereka temukan, sesuai dengan apa yang mereka dengarkan. Subhanallah. Sementara Yesus berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mereka penulis kitab kanonik menuliskan apa yang mereka temukan, apa yang mereka hasilkan dari penelitian. Berarti bukan firman Tuhan. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu mensucikan dirinya dari melanggar perintah Tuhan di dalam Ulangan 6, Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku, agar engkau tidak dikatakan sebagai seorang pendusta. Yesus tidak berani menambah dan mengurangi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan dan menyeru kepada kalian, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sama. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Gini bro, kan di Alkitab kan ada tuh nubuat-nubuat tentang Yesus tuh. Yang Torahnya, kitab perjanjian lamanya tuh. Apakah di Al-Quran tuh sama ada nubuatan tentang Yesus juga gitu? Tentang Nabi Isa lah dalam Torahnya. Kan kalau itu kan ada beberapa, misalkan dari Amsal atau dari Yesaya itu kan bernubuat tentang Yesus tuh. Kalau di Al-Quran apakah ada itu? Hal-hal seperti itu. Jadi gini, Al-Quran menarasikan di dalam surah As-Sukruf, ya, As-Sukruf di data nomor 6 yang kami imani, itu jelas menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Tidak kemudian seperti yang Anda inginkan. Dikatakan wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Itu. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat terdahulu. Ini diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Lalu apa kata Allah? Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada cerita-cerita seperti ini di dalam kitab-kitab terdahulu yang ditujukan kepada para nabi? Contoh, dihinakan, direndahkan, dinistakan dan seterusnya. Ternyata ada, Bung. Ini Al-Quran mengatakan, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Sementara di dalam Islam, Yesus itu nabi, Isa itu nabi. Yesus itu nabi. Fahlakna asyadda minhum batsan wa madha mathalul awwalin. Karena itu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka yang telah terlalu menjadi contoh umat-umat terdahulu. Ini jelas ini. Maka ketika saudara berkata, apakah ada nubuatan? Ada. Wa ma yantihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tentang Nabi Isa, tentang Yesus diolok-olok, itu ada. Itu jelas itu. Al-Quran menjelaskan itu, Bu. Jadi saya tidak berani untuk mengada-ngada. Oh, oke. Ini terakhir ya mungkin Mas Zuma. Iya, silakan. Ini yang masalah wahyu nih. Ini kan Siap. wahyu kok ditulis di Alkitab kan bahwa nggak boleh ada orang yang menambahkan atau mengurangi. Iya. Karena itu Wahyu 8:22. yang terakhir. Sorry. Wahyu. Iya, Wahyu 8:18-19.
Nah itu yang, terus? dia bilang nggak boleh nambah dikurangin, nanti akan dicabut dari pohon kehidupan bla bla bla, ada Kak Oke, kalimat baik. itu. Nah itu apakah sama gitu ini kan wahyu nih, apakah Iya. sama itu wahyunya dengan yang di Al-Quran? Iya. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai wahyu, di dalam narasi Al-Quran yang kemudian menjadi budaya Islam di dalam materi dakwah, Al-Quran menjelaskan in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya gini, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima satu pemberitaan dari malaikat Namus atau Jibril, maka itu disebut wahyu. Kenapa disebut wahyu? Dikarenakan ini bukan karangan, bukan inisiatif Rasulullah, melainkan adalah bisikan dari kalam ilahi. Maksud saya gini, Allah memiliki kalam. Kalam itu adalah ketetapan. Ketetapan Tuhan itu berasal dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kemudian Tuhan menginginkan ketetapannya itu disalurkan ke bumi. Penyaluran daripada ketetapan Tuhan itu disampaikan oleh malaikat. Malaikat kemudian datang kepada sang Nabi. Nabi menerima ketetapan itu. Ketetapan yang diterima dari langit inilah yang disebut wahyu. Begitu juga yang termaktub di dalam kitab saudara. Harusnya gitu. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Apa itu kata karunia? Diberikan, dilimpahkan, diserahkan. Jadi ketika kemudian Nabi Musa menerima wahyu di atas bukit Sinai, di dalam Kisah Para Rasul 7, begitu juga Yesus mengaku menerima wahyu. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mengaku menerima wahyu. Yang tidak mengaku menerima wahyu, Lukas, Markus, Matius, Petrus, Paulus. Itu tidak pernah mengaku yang aku terima adalah wahyu. Itu tidak pernah dia katakan. Iya. Makanya Al-Quran menarasikan apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadamu berdasarkan stimulus. Kalau kita nyambung ke atas sampai kepada kitab Ulangan 18 sampai 20. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman yang kutorehkan kepadanya. Makanya di dalam kitab Bilangan, Bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah, aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan akan berfirman kepada nabi tersebut melalui mimpi. Jadi wahyu itu datang melalui penglihatan sang nabi. Makanya di dalam Al-Quran, terakhir dari saya, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, di situ 51, di situ sangat jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidaklah pantas kemudian manusia berbicara langsung dengan Allah, melainkan dengan 3 metode. Jadi pencipta langit dan bumi kita ini itu tidak pernah berbicara langsung kepada manusia. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa, kecuali 1, wahya au mi warai hijaban au yursila rasulan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah berbicara dengan perantaraan wahyu, kemudian yang kedua melalui tabir, dan yang ketiga adalah mengutus malaikat. Siapa di antara nabi yang kemudian menerima dengan perantaraan wahyu? Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok bisa kayak gitu? Allah kemudian berfirman melalui mimpi Nabi Abraham untuk kemudian menyembelih anaknya. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian siapa nabi yang di belakang tabir? Nabi Musa alaihissalam mendengarkan suara Tuhan di balik pohon. Itu tabir. Lalu siapa yang diutus dengan malaikat? Yesus diantaranya. Yang kedua siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhiya bi izni ma yasha
innahu aliyyun hakim. Sungguh Allah maha tinggi, maha bijaksana. Jadi kalau ada orang kemudian berkata, aku bertemu Tuhan, nah, itu bohong itu. Tidak ada manusia bisa bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk, kecuali di alam kekekalan. Ini sekarang alam fana, bukan alam kekekalan, bukan alam baqa. Bukan alam qadim. Demikian. Oke, thank you Bro Suma. Thank you waktunya nih udah. Terima kasih ya saudara Sukses Ricagin. terus ya Bro. Sukses terus Bro. Amin, Semangat, amin. semangat. Siap. Aku turun dulu ya Bro. Baik Semuanya saudaraku, dulu ya. panjang umur, sehat terus, utamanya akalnya, pelihara akalnya supaya terus sehat mencari kebenaran. Insya Allah akan bertemu hidayah. Lanjut. Thank you. Aku turun dulu semuanya. Baik. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Dengarkan pertanyaan saya. Bisakah besok pagi kita sarapan jam 10 di Jalan Serigala? Dan nggak ada. Makan palu basah, bisakah? Allahu Akbar, Masya Allah. Insyaallah. Ya, ada nih orangnya nih yang mau makan kol basah. Belum. Ibe soal makan selalu bisa, Gurunda. Oh gitu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemana nih orangnya tadi? Setelannya itu memang anu ya, Gurunda. Bersih itu memang suara yang ini. Yang ini Suaranya pas gitu loh. Oh. Ehonya pas gitu. iPhone gitu loh. Makanya. Oh iya sebelum datang besok. iya. Tapi itu iya betul. Disambung langsung kan? Tetap pakai soundcard itu kan? Iya dong. Kagak? Oh iya, dong. memang bersih emang. Masya Iya. Allah. Cemburu Enggak ya? kedengaran ya memang. maksudnya udah dipelanin loh. Saya udah volume paling rendah gitu loh, paling di bawah. Tapi memang bersih ya suaranya itu. Kalau dia Masya begini masih bersih enggak? Tes mic cek masih bersih. Iya, tetap bersih. Bersih. Bersih ya, bersih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka. Serigala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kenal ini siapa ini ya? Kayak kenal. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka, siap. Ya suaranya Gimana, bersih Dek? banget itu Bang Zuma. Oh iya dong. Siap. Mau aku belikan juga deh. Mau. Tinggal sebut. Allahu Akbar. Bentar ya. Bersih tadi. Dua volume paling pelan itu saya cabut. Wah, memang bersih ya. Iya lupa saya iPhone. Saya cuma pikir soundcardnya gitu. Tapi lupa iPhone-nya. Soalnya waktu itu kan di kamar kita kan, tetapi kejutannya kan di kamar saya sama Ibes gitu kan. Tapi Ya. gitu kan. Itu digedor-gedor sama tetangga kamar. Masyaallah. Mau teriak. Tapi coba Bang kalau itu volumenya dimaksimalkan Bang. Gimana dek? Maksimal. Cek. Dicoba Bang kalau Cek. volumenya 1 2 tes mic cek 1 2 tes mic siapkan kuping cek OC cica ha Allahu Akbar ces takbir Allahu Akbar Masya Allah Enggak percaya cara Masyaallah. cek 1 2 tes mic Allahu Akbar Masya Allah tabarakallah cek Mantap. Ini tutup tembakan. Aduh, Masyaallah. Iya, yang biasa aja ntar cemburu tetangga. Allah. 1 2 tes mic Oke. C. Ya. Tapi nggak usah niru-niru ya teman-teman. Masalahnya kalau niru kalian nggak makan 6 bulan. 6 bulan. Tuh. 2 tahun. Oh 2 tahun. Meledak. Oh iya 2 tahun. 4 tahun, Bunda. Alah, 4 tahun nggak makan nanti. 30 1 juta 1,5 juta 2,3 terus
Tuh 4 juta. Kalau digabungin semua ya 4 juta terus. Wah, aduh, Udah, nggak usah dihitung, Udah lah, ya. nggak usah. Nggak sanggup, nggak sanggup. Kalkulator Nggak sanggup pecah loh. nanti. Iya. Kalkulatornya pecah. Udah nggak sanggup, ntar nggak makan. Waduh, Pak Haji Tony bisa begitu, Pak Haji Tony, masya Allah, Pak Haji Tony tahu aja kalau saya udah di rumah udah mau gajian. Akhirnya udah gak kerja saya, guys. Besok saya libur pula. Bang Hendra Kalimantan. Tony masih di Jakarta beliau? Masih beliau di Jakarta. Masih. Oh, alhamdulillah. Kasih ini kasih dulu apa? Kasih abang gue koin. Ntar gue mau kasih abang gue koin. Sehat terus Pak Tony. Cerot. 3 aja bang ya koinnya. Gak usah. Ya jadi saya suka yang mawar. Alhamdulillah, masya Allah. Ini pada nggak makan malam bareng ini. Ya udah yuk makan yuk. Kita makan di mana ini baiknya? Kita makan apa? Polus. Mas Daeng ya. Roti Paulus. Dari Sherlock ke Mas Daeng ya. Kita makan roti Paulus saja. Telepon Bang Umar. Bang Didi masih di Jakarta? Masih. Masih bang, masih Paduka siap izin. Tapi kok nggak ada WA gitu Lalu ada temenin. Pak Karen tuh. Ada Karen. Apa sih Karen? Maulid tanggal berapa ya? Bulan ini kan? Maulid Nabi ya, Gurunda. Iya. Maulid Nabi 2 tanggal 26. 26. 23 apa 26? Cep. 26. Oh, 26 ya. 26 apa 28? 26 27 lah malam. Sidik. Ini Pak Arif dari tadi diam aja, ngapain ya dia di sini ya? Ngomong. Masa mau kurang ajar aku. Wah, Ibes ini framing terus kamu, Bes. Dia manja itu, dia manja. Dikik aja. Iya, udah kan. Open mic. Noise. Ini Siap. Pak Arif, Ustadz Arif. Ustadz Muto. Ini bolos lagi ya Ustadz Muto ya? Waduh, Ya, deh. Pak Moto bolos lagi, Pak Moto. Gimana nih Pak Moto ini? Dilapor Pak Tuh, ditahan bini bentar. Kan kalau sekali pulang begitu. Lo kerja Pak, kerja, jangan keenakan Daripada di dipanggil Makassar. ntar Mas. Oh, Kengki. tidak. Gak keenakan. Baru sampai rumah. Bentar. Oh, udah Ada di request kantor. gak, Be? Nggak apa-apa, udah Lagi pada slow. di mana tuh Bang Andi sama Bang Ali? Ada Zeto 1 MC. Saat ini siapa nih Zeto? Gue turun aja. Assalamualaikum. Nggak usah. Lu diam di sini baik. Waalaikumsalam. Siapa yang diturunin coba? Bang Hendra? Oh ya Pak Hendra, udah turun aja Pak Hendra. Kasih itu juga dong konsepnya, Cep. Pak Hendra. Cep, itu juga dong konsepnya. Lu tolong ya Cep. Lu sekretaris gue jangan sampai lu ini serentak nganggur Udah gitu. Pak Hendra turun. Cuman gue yang berani nyuruh Pak Hendra turun ini. Ya udah gantiin aja dulu aku. Enggak. Emang ada siapa di bawah kok? Ada Zeto 1 MC. Zeto yang mualaf Tanya kemarin. dulu. Yang dari yang mana ateis. kemarin. Oh, udah. Iya, kita ini aja. Kita kembangkan yayasan kita apologet pembela iman terhadap orang-orang Kristiani kan gitu. Cih, Bang Hendra dapat koin Gurunda mau nanya boleh? Gurunda mau nanya boleh? Enggak sih. Boleh. Silakan.
Makasih yang ngasih koin. Misal nih mau gabung tapi nggak bisa ini, HP-nya nggak kuat Telegram, solusinya gimana Gerunda? Minta Iya IPS. nanti Kok sama ya nasibnya, Bu? najis. Iya, kok sama? Aku pun begitu. Jangan nyamain lah, Pak Arif. Gerunda, ini minta tuh solusi loh, bukan nerima Iya, enggak, curhatan Gerunda. jangan kayak orang saya HP saya 2 semuanya iPhone 14 Pro Max. Aku Samsung aja bisa Telegram. Aku Vivo Y17 7 berapa ya? Vivo Y17 kalau nggak salah. Gue sumpahin lu ya, Pep. Gue sumpahin lu ya, bener. HP lu hilang semua, bener. Sumpah Bes, ada. Aku punya HP itu. Nggak Iya, kuat tapi- Bes. Ya sebutin HP lu yang satu yang lu pakai. Pakai iPhone juga lu. Kok sama ya? Ini minta Cep, solusi. dengan- Enggak peduli Pak Arif. Gak mau sama nyamain, mau gak enggak. nyamain, Enggak usah Pak Arif. nyamain. Mau Pak Arif Gak HP-nya HP nyamain. butut, mau HP apa, enggak peduli. Sumpah enggak ada yang peduli. Ini yang harus jelaskan, ini sekretaris mana? Sekjennya mana? Mana Dia lagi sekjen? sibuk on cam, Gerunda Dia lagi lagi sibuk. sibuk on cam sekretarisnya. Astagfirullahaladzim. Makasih Gemini 75. Oh, Ya, Mak tapi beneran loh, Gemini. Gerunda ini yang di bawah pada nggak bisa download Telegram loh, beneran. Ya udah, ini kan limbah. ini apa sih lagi ngomong apa? Ini lagi diusahakan dulu. Lagi diusahakan dulu ya. Tak dulu sabar. Ya nggak bisa download Telegram ya udah ditalu Mbok ya. Gimana? Infonya Tampung lah di Line atau di mana gitu. di line di apa ya? Saya cuma punya 2 nomor. Desides. Cik. Nanti nomor saya yang lain banyak yang itu lagi. Nanti banyak yang apa? Enggak kok, sekarang udah 300 apa udah 238 peserta. Kalian ini piye? Inilah apa di ini coba HP-nya di apa kayak diapain ke HP-nya di Gemini. jedot-jedotin dikit. Gemini Wah, ini Kombantrin 75. juga ngasih gift juga Kombantrin nih. Oh, Kombantrin juga. Naik dong. Kombantrin. Tunggu dulu. Ahisugi Siap. kemana? Ada tadi Gerunda. Ada Jangan di sampai dia tempatnya. ke mall, jangan sampai ke mall sendiri. Makanya. Kenapa itu? Ada. Panjang ceritanya. Kenapa itu, Gurunda? Panjang ceritanya. Enggak, nanti enggak ditelepon. apa-apa. Jangan dilepas lah. Cari gosip nanti. Jangan Ini dilepas kapan Pak lagi. Indra turunnya ini? Kenapa lu pengen banget Pak Indra turun? Oh, saya kok turun gitu? ya. Enggak gitu Jangan juga. gitu dong, Cep. Cepnya aja. Cep. Lu Pengawalnya dia banyak, Cep. Lu mau kita serentak Kualat Pak. Lu mau kita serentak nganggur, Cep? Lu sekretaris gue ya, Cep? Lu jangan gara-gara lu gue ikutan nganggur ya. Gue baru aja gue seminggu kerja. PA lu, Cep. Host dipecat. Kacep. Hilang kerjaan tuh. Bang Alan, thank Kalau you. host dipecat. Barakallah fikum. Lagi manas ini, lagi panas Gemini nih. Lagi manas dia, lagi manas. Nah, lagi manas dia. Barakallah. Ahisugi itu digelari Bible berjalan, betul itu. Di mall lagi Iya, jalan pun. Kebibet. Jemaah Israel. Iyalah. Terhambur anak-anak semua terhambur. Udah Dinda mandi Hendra guys, pun belum? lebih dulu cari selamat beliau. Saya langsung Pernah kan dulu aja, Pak. belum pernah kan ngelihat satu kelompok di mall ada 15 orang, satu ngomong serentak berdiri semua langsung kabur. Minum baru belum sampai setengah minum serentak langsung kabur, nggak peduli udah bayar langsung cabut. Cuman di Excel show itu yang terjadi. Siapa ya? Siapa ya itu? Enggak kenal ya? Enggak tahu. Astagfirullah. Saya menjauh, itu bukan teman saya ya. Kalau dia nanya itu bukan teman saya. Kok udah dimatiin toh?
Barakallah, barakallah. Enggak, ini Seto ini muslim atau apa sih? Coba ketik dulu. Enggak, dia yang mualaf kemarin itu yang serentak. Oh, yang dari katanya UI itu. Ateis ya. Ya sebelumnya ateis. Oke Bes, naikin dia. Mungkin ada yang minta naik Bes. Nanti saya nyimak di bawah dulu Bes. Nanti naik lagi. Kalau yang kosong. Naikin lagi Bes yang Oten. Enggak, ada Bang Hendra di sini pengen ngobrol-ngobrol santai kan udah dari Oh, tadi. ya udah. Oke, sip. Ustaz Arif aja, Ustaz Arif tuh. Diam aja nunggu. Enggak apa-apa, diam aja Sidik. Kalau memang lagi ada urusan Sidik enggak apa-apa. Kalau lagi mau itu, lagi ada urusan, masih di Jakarta kan maupun di Jakarta, kelarin aja lah. Ustaz Arif soalnya kalau koin barakallah fikum. Kalau enggak diam. Ya, diam dia kalau ini. Apa lo dek, Bang Siti? Oke, siap. Kali-kali kan bisa framing Jadi ketemu Ustaz kan menurut gitu. buku Tatang S yang belum saya rilis di halaman 21 dikatakan ternyata masih kosong. Gemini 75. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua. Masya Allah. Ketua, tapi ntar dulu Ketua kok efeknya begitu. Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka lagi di mana Paduka? Lagi di mobil. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu di tempat Bang Hendy Selebes ya, Ustaz Alif ya? Iya. Ada Ustaz Sugi juga berarti di situ. Silaturahim sama Itu tempat Pak sesepuh Arif. guru-guru kita biar Tempatku makin udah apa? berkah. Asal kerasan aja Madura. Dawang yang berdarah Madura saja gak kerasan di Madura. Bang Zuma? Ya, Dek. Masih di Lagi sini. apa, Bang? Biasa. Lagi berzikir. Udah mulai nyaman, tiba-tiba udah habis. Kaget. Iya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya kan Guru Dan? Enggak. Bidzikrillahi tatmainnul Enggak. qulub. Enggak Pak Arif, enggak usah ini. Udah enggak usah. Lu panjang, lu satu Al-Baqarah juga enggak bakalan meleset ke lu, enggak bakalan. Lu berdoa kayak gimana? Udah itu cukup. Udah iya. Iya, orang Iya. yang berzikir itu hatinya akan tenang. Tenang. Guru Dan kan tenang sekarang. Oke, iya kan? Gurunda Aduh, tenang, tapi yang ngarep siapa? Lu enggak, bukan saya. Bukan, siapa? Luga Tambunan. Iblis lah. Gue. Aduh. Nggak tahu dia. Bener tuh. Framing. Biarin dia framing biar puas dia, nggak apa-apa. Mending ceritain ini, Sudah Bes. host, Bes. Peristiwa unik waktu di Makassar, Bes. Waktu di Makassar itu kita itu tidurnya paling lama itu 4 jam. Itu paling lama, itu pun juga kebablasan, nggak kedengeran orang gedar-gedor. Yang pasti yang paling duluan gedar-gedor pintu itu Bang Hendra. Itu udah pasti. Yang kedua, gue tidur di hotel bintang 4 selama seminggu berasa kayak kontrakan. Karena subhanallah qadarullah temen gue Pertama kali seumur hidup, Bes. gimana? Itu pertama Lu- kali seumur hidup. Kalau selama itu ya, kalau 2 hari 3 hari mungkin sering banget. Tapi kalau Yang lama seminggu, gitu loh, yang lama. 2 minggu, iya 2 minggu bahkan itu 2 minggu loh, 2 minggu kita. Cuman yang pas sohib gue dateng ini masya Allah gitu, deh. Pagi-pagi gue keringetan di hotel, bayangin aja keringetan. Si Sidik kerjain gue, geblek. Aduh. Bes, Atau Bes bisa ini. bisa diceritain Bes kesan-kesan di waktu di Makassar Apa sih? selama 2 minggu. Kesan-kesannya lah. Apa kesan-kesannya? Ya pokoknya kesan-kesannya ya enak banget.
Tuh, Ustaz Arif, tuh. Mana barokahnya? Perasaan gua nggak enak. Aduh. Perasaan gua nggak enak. Perasaan gua nggak enak. Dari bawah. Bang Madu, Dari bawah. Bang Madu. Loh, gitu biasanya. Perasaan gua nggak enak. Paduka. Nyari mawar ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nyari mawar. Biasanya kenceng ya, Pak. Bener kan? Enggak, Oh, Cepi kasih permen aja. Perbi coba. Cepi kasih permen, kan saya disuruh turun katanya. Aduh, ya host ya begitu, host. Oh, gara-gara aku diusir tadi, karena aku ngusir tadi ya. Nanti host kan tinggal akumulasi saja kan sebagai host. Banyak bacot, akumulasi banyak bacot. Hilang lu. Pak Endra jangan turun ya Pak Endra. Yang turun Pak Endra siapa? jangan turun lah. Enggak, saya kick. Ngomong. Masih banyak ngomong. Mana lu sekarang? Ngomong lagi. Berapa? Habis framing sih Gurunda. Ngomong Dia lagi. selalu framing Ngomong gitu lagi. kan. Ngomong lagi. Jadi kali-kali kita framing loh, Ustaz framing nih nenek lagi nih. Tolong dong Sidik sebutin jabatan saya apa di API? Jabatannya, waduh, penting loh jabatannya Ustaz Arif. Waduh. Tuan netizen. Tapi aku lupa biasa jabatan Si jangkrik. Pokoknya penting lah gitu aja sih. Yang saya ingat cuma Gurunda gitu kan, Paduka gitu kan, ketua gitu loh guys, sama sekjen gitu. Tapi kalau yuk penting sih guys, tapi lupa juga. Aku juga. Masya Allah. Bes korun buat netizen, Bes. Oke, siap Paduka, siap. Oh, udah. Oke. Udah ada. Itu Apa korun. ini? Silakan tab korunnya. Ayo, cepet-cepetan yuk. Kasianan buat netizen itu, buat netizen, buat di bawah itu. Tapi ikut juga. Enggak mau dia. Pak Arif kenapa minta turun sih? Pak Arif? Diturunin sama si Ibes. Enggak, dari tadi minta udah, Ibes saya capek di sini, bosan saya di komal kamu, turun aja saya kan. Enggak lah. Enggak lah. Enggak ngomong gitu. Bremeng. Bang Madu Belum itu pernah kan? yang Belum ngompor-ngompor. pernah kan Mbak Moto ngelihat ini? Belum pernah kan Mbak Moto ngelihat gembel di TikTok? Enggak ada apa? Enggak ada Ar-Rasyid buka komal pada kemana? Entah satu di mana, pada nggak jelas. Naik kemana? Saking bosennya buka komal sendiri. Komal sendiri Iya. tuh. Waduh, pada ngomong Bukan komal sendiri. Itu si Ibes langsung breming. Aku tahu sebagai host, kata Ibes kemarin itu kan waktu aku buka komal coba-coba. Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya? Masih mau nge-framing? Gimana rasanya jadi host? Ya itu lah. Perlu bahasa. Ini ya, kepala sekolah dibully ya. Loh, ya cuma coba-coba aja kemarin itu. Saya buka, loh ternyata ada Bang Dalbo. Terus kemudian ada teman-teman Bang Wan gitu kan. Jadi pengikutnya itu ke tempatku semuanya. Terus ada Paduka ternyata kan. Ya gitulah. Oke, yang belum gabung ke Telegram silakan masuk ke akun Apologet Islam Indonesia. Nanti bio yang di atasnya di Jadi diurai soal di Telegram kok ngeyel. udah 241 orang loh, masya Allah. Iya. Silakan. Iya, Udah enggak? thank you. Kan udah enggak? Thank you. Udah enggak sekarang. Kembali ke setelan pabrik sekarang. Adonai. Amin. Bes ini Ustaz Hendrik Moto kok bolos lagi, Bes. Iya, gimana? Apa? Nyaman ya? Nyaman ke Makassar atau mau dikirim ke cabang Makassar aja nanti? Sabar ya. Lagi diurus. Kalau mau. Makassar bukan cabang, Om. Pusat. Oh, bukan. Asefa. Pusat lah. Asefa. Apa sih, Pak Arif?
Ya enggak. Ustadz Arif ini. Dikoreksi sama Bunda tadi. Aku terus Bes, yang dijelaskan Bes. Kayaknya Pak Arif Udah lah, nafas pun Ustaz. salah Kita di nggak sini. tahu apa-apa. Pak Arif ini. Kita nggak tahu apa-apa, Ustaz. Udah lah. Iya, Anda. Iya. Nih, Aduh. Aku aja yang jadi terpojok. kalau api itu pusat. Tapi kan kemarin ada banyak hal yang kita kerjakan. Sekali menyala minum air mencret pula kan gitu. Jadi banyak yang terjadi kemarin. Memaksimalkan Iya. waktu. Rencananya Tidur 3 jam. Paduka Diam dulu, juga- gua lagi ngomong. Nah, tidur 3 jam, paling lama 4 jam sehari, bangun ke restoran hotel, ngomongin ini, terus ngatur, ngehubungin notaris aja dihubungin ada 4. Berapa notaris Gerunda? 5 notaris. 5 notaris dihubungin, belum ada yang bangun. Yang paling cepat balas, alhamdulillah responnya baik dan juga mempermudah semuanya. Dan di malam kedua terakhir itu sudah tanda tangan, semuanya dirampungkan dan juga langsung di launching malamnya. Nah, malam itu banyak kejadiannya adalah yang tadinya rencananya di Komal Siapa, yang jadinya di Komal Siapa karena apa? Memang mau dikumpulkan komal-komal yang sering buka komal tapi belum bisa sih, biar memperkenalkan komal-komal yang sudah terdaftar, tapi sebenarnya banyak gitu loh. Sebenarnya banyak komal-komal yang akan terdaftar. Cuman yang sering aja dulu yang Bang Zuma datangi. Untuk untuk orang-orang yang sering apologet nih ya, nih debater nih apologet yang sering buka komal. Nah, mereka beliau ini tidak diutamakan dulu di situ. Karena apa? Karena udah tahu sendiri kan semuanya bisa menghadapi sendiri lah gitu kan. Nah, nanti itu ada porsi-porsi yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur sedemikian rupa. Karena nanti banyak hal yang mau diatur di sini. Insya Allah juga 2 minggu ke depan nanti banyak yang mesti harus dibereskan, banyak yang mesti harus dikerjakan. Salah satunya nanti ketemu seseorang besok, nanti dijadwalkan ulang karena Paduka besok mau ke itu kan Kalimantan. Dan juga Pak Haji Tony kan biar bisa menyesuaikan juga waktunya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tersebut namanya, jangan berkecil hati. Karena apa? Tidak berarti nggak berarti dilupakan gitu loh. Tapi sudah terdaftar kok. Tinggal nanti kita cari waktu tepat, kita masuk di Zoom, baru diatur semuanya, baru kita rapat internal. Untuk Bani Taiping juga insya Allah nanti ada ada peran untuk Bani Taiping juga. Walaupun hanya sekedar Bani Taiping juga, kalian adalah salah satu orang yang luar biasa lah dalam membantu. Orang-orang Bes, bukan salah satu orang. Orang-orang. Salah satu ya, adalah pokoknya. Ya, Bes salah info ngomong. Bes. Bes info. Ya, Masa Pak Arif ikut mulung Bes? apa? Dapat Apa sih? 5 dia. Pak Arif ikut mulung dapat 5 dia. Lu siapa sih Cep? Bilang dapat 7 dia. Siapa lu Cep? Mana jari-jari kita? Kelihatan nih, Ustaz. Kelihatan. Iya, makanya jangan ini. Di mana? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk Bani Taiping nanti, sekarang kenapa ada Telegram ini? Telegram ini untuk mengumpulkan kalian dulu. Kita kumpulkan dulu di sini semuanya. Nanti ketika ada informasi-informasi penting atau informasi selanjutnya, nanti akan diinformasikan di situ. Untuk masalah komen-komen tidak bisa komen apa segala macam. Memang iya, biar apa? Biar tidak banyak masuk. Memang kita menampung semua masukan-masukan. Tapi ketika masukan-masukan itu sudah mulai kita nggak tahu ya seperti apa orang-orang yang memberikan masukan, maunya ini loh bagus loh. Padahal masukannya ini udah sama, cuman realisasinya berbeda kan begitu.
Jadi makanya ditampung dulu di Telegram. Nanti ketika ada informasi selanjutnya, untuk kedepannya juga insya Allah nanti ada API itu punya aplikasi untuk apa? Untuk member, daftar member. Daftar membernya itu nanti bukan pakai robot, tapi manual. Karena apa? Untuk menghindari penyusup-penyusup seperti itu. Tapi melalui aplikasi Terima kasih, Pak API, Jubir. insya Allah kedepannya nanti. Saya bukan jubir. Oh salah. Saya turun dulu ya, udah sampai rumah. Udah sampai rumah. Bang Zuma izin turun dulu, abangku. Siap. Makasih Pak Duka. Hati-hati. Moto. Iya dek. Hati-hati di jalan. Sehat terus, panjang umur, istiqomah. Mbak Jebi. Ya. Saya turun Iya, ya Pak Mbak Duka. Jebi. Siap, siap, siap Pak Duka, siap. Assalamualaikum Mbak. Iya, iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Makasih Pak selalu Duka. Pak Duka. Terima kasih. Iya, iya.